wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Pivot Chart atau Pivot Table dengan saya sendiri dengan NPM 1202024036. Nama saya Iqbal Muhyidi. Nama saya Iqbal Prabowo dengan NPM 12020241009. Saya Nadia Zatulisa dengan NPM 12020244059. Nama saya Siti Putri Gazawarni dengan NPM 12020244083. Nama saya Rafiatur Rahma dengan NPM 12.0.2024.007. Oke, selamat menyaksikan. Kita masuk ke pivot table dan pivot chart. Terima kasih kepada Bu Alita Sabrina Zuhrin, SPMC, CRP, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis data bisnis. Pemaparan ini akan membantu kita untuk membuat pivot table dan pivot chart. Pengertian pivot table. Pivot table merupakan alat yang sangat berguna dalam Excel untuk menghitung, meringkas, dan menganalisis data sehingga pengguna dapat dengan mudah melihat perbandingan pola serta tren yang muncul dari data tersebut. Selanjutnya kita akan membahas pengertian pivot chart. Pivot chart adalah alat dan Microsoft Excel yang memudahkan pembuatan grafik dengan satu klik untuk menampilkan data dari pivot table secara visual. Alat ini berguna dalam membuat dashboard dan efektif saat presentasi karena fitur atau filter yang memungkinkan pengguna menelusuri data lebih dalam untuk menjawab pertanyaan audiens. Lalu selanjutnya ada analisis pivot table. Nah, di dalam sini ada nama customer, lalu ada cookie type. Nah, cookie type di sini adalah oatmeal raisin. Habis itu jumlah dari revenue-nya itu $776,575. Lalu percentage-nya ada 100%. Lalu selanjutnya di sini adalah table cookie type dari sugar. Jumlah dari revenue-nya itu $506,349 dan persentasenya juga 100. Lalu selanjutnya ada label baris dari white chocolate macadamia nut. Jumlah dari revenue-nya ada $974,547 dan persentasenya juga 100. Analisis pivot chart. Analisis pivot chart itu menjelaskan gambar visual dari diagram batang dari pivot table yang ada di atas. Terus pivot table-nya itu meringkas itu mendapatkan revenue dari dua jenis produk, coklat chip dan fortune cookie. Terus ada yang namanya Albi. Nah, Albi itu permintaannya 300 ke atas permintaan coklat chip, dan selanjutnya ada yang namanya fortunate chip itu permintaan di bawah 25. Jadi kita di sini mau buat interpretasinya sendiri yang berbentuk pivot chart dan pivot table. Nah, tahap pertama itu kita harus ngeblok kontor customer name-nya, kita shift control, lalu kita blok ke kanan, lalu kita blok ke bawah. Dari sini kita sisipkan, kita ke option table, kita oke aja. Lalu nama table di sini sendiri kita namain jadi sales, kita enter. Nah, lalu tahap selanjutnya yaitu kita buat pivot table. Jadi untuk dari buat pivot table sendiri kita masuk ke option sisipkan, lalu kita pencet pivot table dari table rentang. Ya, karena nama table sendiri sales dan nggak usah diganti. Nah, untuk tempat yang diinginkannya itu kita masuk ke lembar kerja baru. Kita oke aja. Nah, untuk customer name-nya sendiri kita masukin ke baris. Untuk revenue-nya kita masukin nilai. Dan nilai revenue keduanya ini kita masuk ke kolom. Nah, karena bentuk formatnya seperti ini bisa kita ubah supaya sama dengan revenue yang pertama. Untuk revenue yang pertama itu kita ubah formatnya menjadi dolar. Format angka, mata uang, bahasa Inggris Amerika Serikat. Lalu untuk jumlah revenue yang kedua itu kita ubah ke percentage dari total keseluruhan. Untuk jumlah dari revenue sendiri kita ubah menjadi formatnya percentage. Kita oke. Tahap selanjutnya yaitu kita masukkan cookie type-nya ke baris. Nah, dari sini kita bisa melihat di label baris itu ada dua jenis komponen. Yang pertama itu customer name, yang kedua itu ada cookie type. Yang bisa kita lihat sendiri, saya ambil contoh. Untuk Albi itu jumlah dari revenue-nya ini $725,759. Nah, untuk persentasenya sendiri 15,47%. Nah, dari nama Albi sendiri, customer Albi ini dia mempunyai jenis cookie type sendiri. Yang pertama itu ada chocolate chips, fortune cookie, oatmeal raisin, snickerdoodle, dan sugar,
white chocolate macadamia nut. Jadi kita dari sini bisa interpretasinya. Lalu kita masuk ke pivot chart, pivot table. Oke, tadi dari kita blok sini kita sisipkan, kita buat ke pivot chart. Oke, untuk tabelnya sendiri namanya sales di lembar kerja yang baru, kita oke aja. Oke. Nah, untuk customer name-nya sendiri kita masukin sama di sumbu. Oke. Untuk cookie type-nya sendiri kita masukin ke nilai. Untuk revenue-nya kita masukin ke nilai. Dan untuk cookie type-nya kita masukin ke legenda. Oke. Dari sini kita bisa ngelihat format dari pivot table-nya sendiri. Nah, saya ambil contoh permisalan kalau misalnya kita butuh cookie type-nya yang dari semua customer yang permintaan. Misal saya ambil contoh dari cookie chocolate chips. Di sini kita bisa melihat dari permintaan masing-masing dari customer. Albi sendiri permintaannya kisaran 300. Kalau untuk Amazon itu kisaran 600. Walmart itu kisaran 300 ke atas. Kalau untuk Safeway itu permintaannya kisaran 300 ke atas. Untuk Wholesome Foods itu permintaan sekitar 250-an. Oke, dari tadi yang kita buat progres dari setiap pivot chart dan pivot table, kita masuk ke contoh soalnya yang diberikan oleh Bu Alita. Oke, soal yang pertama itu, jelaskan customer mana yang mendatangkan keuntungan paling besar pada oatmeal raisin. Oke, kita langsung masuk ke interpretasi yang tadi kita buat. Oke, ini. Kita pilih nama. Kita pilih cookie yang paling banyak, oatmeal raisin. Oke. Ya maaf. Oke. Dari soal yang tadi bisa kita bacakan. Jelaskan customer mana yang mendatangkan keuntungan paling besar pada oatmeal raisin. Oke. Kita buka interpretasinya. Di sini tertera kalau oatmeal raisin yang paling besar itu adalah Amazon sebesar 7,94%. Oke, kita masuk ke soal kedua. Jelaskan customer mana yang mendatangkan keuntungan paling besar pada sugar. Oke, kita buka lagi. Kalau sugar sendiri, kita bisa lihat yang paling besar adalah Walmart sebesar 7,63%. Baik, ke soal kita, jelaskan customer mana yang mendatangkan keuntungan paling besar pada WCMN. Oke, kalau untuk WCMN sendiri yang paling besar adalah Safeway. Safeway sendiri sebesar 6%. Oke, kalau untuk soal yang pivot table, bisa kita lihat untuk soalnya sendiri. Yang pertama itu kondisi permintaan customer pada revenue chocolate chips. Masukkan penjelasan customer mana yang berpotensi paling tinggi dan rendah menghasilkan pendapatan. Kita masuk ke pivot table yang tadi. Oke, kalau untuk customer mana yang berpotensi paling tinggi dan rendah menghasilkan pendapatan, bisa kita lihat. Di sini yang paling tinggi sendiri adalah kita masuk ke cookie type yang dari soalnya sendiri kan permintaannya itu adalah kondisi permintaan customer pada revenue chocolate chips. Berarti kita buka diagram yang untuk chocolate chips saja. Jadi semua kita klik untuk chocolate chips. Oke. Nah, kalau untuk yang paling tinggi sendiri yaitu permintaan dari Amazon, dan yang paling rendah adalah permintaan dari Wholesome Foods. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 sendiri yaitu kondisi permintaan customer pada revenue Fortune Cookies. Oke, kita buka diagram untuk Fortune Cookies. Kita pilih cookie type-nya. Cookie type-nya sendiri yaitu Fortune Cookie. Kita oke.
Kalau untuk permintaan dari Fortune Cookie, yang mendatangkan keuntungan paling besar yaitu dari segi Safeway. Safeway sendiri permintaan hampir lebih dari 40.000. Nah, kalau untuk yang paling rendah sendiri adalah Wholesome Foods. Sekian, terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.